Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Stocks Indonesia. Bagaimana nih di akhir pekan ini? Enjoy? Enjoy your weekend? Ya, kita pada dasarnya oke ya. Kita finish di IHSG menuntaskan finish di minggu ini dengan finish strong ya dan kuat. Kita berharap minggu depan masih lanjut ya, tapi walaupun begitu IHSG masih dalam bayang-bayang tekanan ya. Minggu ke depan tidak harapan saya tidak terlalu volatile. Tapi bayang-bayang ancaman sentimen negatif masih tetap ada ya, dan ya mungkin transaksi juga masih sepi. Dan coba kita lihat, kita cermati apa aja sih minggu-minggu ke depan ini, apa yang harus kita perhatikan. Dari berita yang saya rangkum, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Pertama yaitu harga oil yang cenderung turun dan harga batu bara yang mungkin juga berpotensi untuk naik. Ini dari sektor energi dulu kita lihat ya. Jadi kita lihat harga oil cenderung turun nih saat ini. Jangan senang dulu karena dengan turunnya harga oil bukan berarti ya turun terus ya. Kita lihat mungkin dalam beberapa bulan ke depan ya, Eropa mungkin akan memberlakukan sanksi terhadap pembelian energi dari Rusia. Walau begitu, China dan India masih berpotensi, membuka peluang untuk beli harga yang lebih murah dari Rusia ya. Jadi Rusia ini ceritanya kondisi kan lagi di ban ya, dan dia jual murah, tapi ya nggak tahu ini kondisi apakah pasokan, maksudnya transportasinya apakah juga bisa ada, karena kalau kita bilang sanksi Eropa terhadap Rusia itu masuk ke berbagai sektor ya, dan itu yang mungkin khawatir terhadap kondisi beberapa bulan ke depan. Jadi konflik terhadap Rusia itu masih cukup besar ya, masih cukup besar. Itu global, dan kalau dari ekonomi Amerika sendiri kita lihat ya, beberapa banyak pengamat melihat bahwa nah ini kan data-data ekonomi kan keluar kurang bagus ya. Angka pengangguran yang naik, terus kemudian penjualan properti juga turun ya. Ini salah satu dua pendorong utama inflasi ya, selain minyak ya di Amerika. Jadi itu yang membuat ekonomi Amerika mungkin ke depannya dalam beberapa waktu ke depan juga indikasinya masih belum positif ya, masih negatif, di areal negatif. Dan tentu saja yang kita cermati di minggu ini, saya nggak tahu apakah minggu ini dirilis atau minggu depan, yaitu The Fed menaikkan suku bunga. Tapi udah rahasia umum. Ya bukan sudah sesuatu hal yang perlu ditakutin lagi. Ini udah kayak rahasia umum, jadi udah pasti naik. Cuma masalah tinggal 75 basis percentage atau 0,75% basis percentage atau 1,00% basis percentage. Jadi saya lihat ya itu yang kita mesti cermati. Naik turunnya, walaupun kita sudah tahu The Fed akan menaikkan suku bunga, tapi tetap aja pengaruh sentimen tetap aja ada ya. Jadi ya, itu hal-hal yang perlu kita cermati dalam minggu ke depan. Dan ya, mulai masuk musim badai ya. Dan ini tentu saja mengganggu pasokan energi ya. Jadi jangan happy dulu, lagi-lagi jangan happy karena pasti ada potensi lagi nih pergolakan ya. Minyak masih bergerak volatile dan batu bara juga masih bergerak dalam tren naik. Jadi harusnya dalam beberapa waktu ke depan inflasi masih jadi sektor isu utama ya, sentimen negatif. Ya, sementara itu kita rangkum dari market global ya. Coba kita cek sekarang, cek chartnya deh. Kita coba lihat apakah chartnya menggambarkan hal yang sama. Nah, kalau chartnya weekly sih overall oke banget ya. Dia
udah rebound dari support ya, dari skyline. Cuma yang bikin gak enak dia masih belum mampu naik di atas selendang ya. Jadi ini sebenarnya PR kita nih di minggu depan ini, apakah IHSG masih bisa berpeluang naik lagi ya. Patokannya kalau bisa ditutup di atas selendang yang mana di atas 6.900 itu overall memperlihatkan tren pergerakan yang oke ya. Terus kemudian minggu ini asing membuka net buy ini ya, kumulatif 233 miliar asing net buy, lumayan, dan transaksi rata-rata sepanjang minggu ini di level 9,9 T ya, masih kecil banget, pergerakan masih kayak gini ya, ada gap lagi. Jadi saya bilang sih jangan terlalu agresif di minggu ke depan ini, cuma juga jangan terlalu skeptis atau terlalu konservatif juga, sedang-sedang aja. Pokoknya kita trading harus emotionless ya, harus tanpa emosi. Ya, itu komposit kita. Dan bagaimana dengan sektornya, coba kita cek. IDX Basic daily keren banget ya, berhasil rebound dari V-line. Wow, ini keren. Jadi potensi minggu depan masih oke nih ya, IDX Basic. Lalu habis dari IDX Basic ada Consumer Cyclicals yang mana mau breakout tertahan ya, nggak mampu naik. Jadi kalau bisa naik di atas V-line atau skyline ini ya, target saya harus berikutnya ada di 905. Terus sektor energi, nah, ini juga keren, masih naik. Nah, Indonesia sebagai salah satu produsen bahan-bahan energi seperti oil and gas, terus batu bara, tentu saja mendapatkan sentimen positif dengan naiknya harga-harga komoditi tadi. Jadi harusnya ini juga dalam tren naik yang bagus. Minggu depan dalam tren bagus ini masih naik terus. Habis sektor energi ada sektor finance, yang finance mana kita lihat juga potensi untuk naik lagi juga terbuka lebar ya. Koreksi tipis di penutupan hari Jumat. Nah, ini potensi kalau besok dia bisa rebound lagi, oke banget nih. Kalau lihat weekly-nya, ini oke banget. Mirip-mirip IHSG ya, mirip-mirip IHSG. Jadi jangan kaget. Habis IDX Finance ada healthcare. Nah, healthcare daily dalam tren naik yang oke ya, ini disupport. Jadi kalau saya bilang buy on weakness karena dia lagi dalam tren naik yang bagus. Industri mencoba untuk rebound ya, juga nih resisten. Dia tertahan di support skyline. Ini oke ya, kita lihat nih minggu depan kayaknya menarik nih untuk dicermati nih. Terus sektor infrastruktur dekat-dekat resisten ya, ini top box nih, kalau dia bisa breakout nih cakep nih. Terus kemudian ada lagi consumer non cyclicals. Wow, ini juga super ya. Mantap ini, kalau bisa naik lagi sih cakep nih, apa bisa breakout top box itu. Keren. Terus properti masih di bawah ya, masih belum kemana-mana. Mencoba untuk naik tapi tertahan ya, kita lihat dah minggu depan. Ini ya menarik, pada dasarnya banyak yang menarik yang udah disupport semua dan peluang untuk rebound terbuka lebar nih. Sektor tekno ini udah breakout, bahkan sektor tekno ya. Kalau besok minggu depan bisa breakout V-line lagi cakep nih. Terus habis itu sektor transportasi, nah ini juga mirip-mirip ya, mirip-mirip nih. Kayak properti kayak gini-gini juga nih. Jadi coba kita cek aja deh minggu depan ini. Transportasi juga masih oke akan naik. Jadi saya lihat semua sektor ini chance-nya cukup bagus ya, cukup bagus dan bisa berpeluang untuk ditutup dengan solid nih akhir bulan Juli nih. Coba kalau kita lihat ya. Kalau lihat weekly-nya sih kan masih oke banget nih ya. Coba kita cek composite. Nah, ini kan weekly-nya daily oke, weekly juga oke. Nah, ini kalau monthly-nya ini juga ini keren banget. Ini kalau dia di akhir bulan ini dia ditutup biru lah hijau, berarti kan dia di sini hijau nih candlenya nih. Jadi keren banget nih, tiba-tiba IHSG
mandinya masih bagus banget ya. Jadi harusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan nih teman-teman semua ya. Kita tinggal atur strategi trading kita untuk menjadi seorang trader investor saham yang profesional lah, yang benar. Baik, itu kita punya market review dan selanjutnya masuk ke rekomendasi, dan saya ajak jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum follow silahkan follow dan nyalakan tombol loncengnya. Jadi ketika kita upload video-video baru, Bapak Ibu akan dapat notifikasinya. Dan tentu saja jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video kami, berikan jempol dan bantu kami share link-link video ini. Oke, untuk minggu depan apa aja nih? Ya setidaknya Senin lah. Apa yang kita perlu cermati? Pertama yaitu TINS. Wow, ini TINS oke ya. TINS menarik sekali. Jadi TINS kalau bisa naik di atas selendang ini juga bagus ya. Habis TINS ada Harum. Wow, Harum breakout ya. Silakan lanjut Senin. Terus ada ITMG. Nah, ini sektor-sektor yang kita rekomendasikan banyak kan komoditi nih ya. Hampir semua komoditi. Ya, ini keren banget nih. ITMG juga keren. Terus DSNG. Ini wow, ini rebound dari dasar samudra nih, keren nih. Terus habis itu MDKA. Nah, kalau lihat kayak gini kan keren-keren semua ya. Rasanya pengen beli semua gitu ya. Siapa di sini yang pengen HK semua? Ya, ngaku. Ya ini oke lah. Pada dasarnya oke kok. Masih pada bagus-bagus semua, ada di support semua. Jadi pastikan Bapak Ibu tinggal atur strateginya aja ya. Oke, habis rekomendasi kita masuk segmen berikutnya yaitu ulasan. Saham apa yang ingin diulas oleh rekan kita? Pertama yaitu sebentar. Ada request baru yang muncul, jadi saya harus nge-short ulang. BRMS dan Inco. Ya, Inco posisi plus 7%, BRMS baru mau masuk. Bagaimana pergerakan minggu ini? Ya, oke. Mantap. BRMS. Nah, oke banget ya, rebound dari support. Nah, kita lihat ya minggu ini penutupan ini saya lihat komoditi masih akan bagus dan sektor basic juga, ini masuk sektor basic, mineral ya, metal juga harusnya dalam tren yang oke. Jadi so far oke ya. BRMS oke. Terus habis itu Inco sih keren lah ya, nggak usah ditanya ya. Ada beberapa sentimen positif yang kita lihat di market, tapi harusnya ya ini sifatnya masih spekulatif, jadi jangan terlalu agresif, tumpuk gede, dan FOMO. Itu kurang banget. Itu endingnya selalu akan jelek lah. Karena kita tidak bisa tahu ya dia kapan dia harus swing sebelum naik lagi. Contoh kayak gini, dia naik kan, terus habis itu swing kan. Nah, kalau belinya di bawah sini sih nggak pusing. Tapi kalau belinya di sini, pusing nggak? Ketika dia swing di sini, pusing. Akhirnya cut loss. Begitu cut loss, dia terbang lagi. Wah, salah siapa coba? Ya, jadi tetap kita perhitungkan risk and reward-nya. Terus habis Inco, berikutnya adalah ESA 1152. Boleh average down nggak, Pak? Masih ragu nih. ESA. Nah, ini kalau saya bilang, kalau secara chart sih boleh average down ya. Apalagi volume juga gede banget nih di dua hari belakangan ini. Harusnya sih oke, harusnya oke. Tapi ya nggak, tapi sih beli bertahap aja lah ya. Kenapa pada ragu-ragu? Kalau ragu-ragu masuk bertahap aja, atau kalau nggak mending nggak usah masuk, wait and see dulu aja. Harum 1625. Nah, Harum sudah saya rekomendasikan nih untuk trading besok Senin. Harusnya juga masih akan berlanjut ya. Saya rekomendasi kok. Moga-moga ya
Habis Arum ada Inco. Inco tadi udah saya bahas ya, 7975 belum berani average zone karena masih dalam selendang. Bener nggak? Ya, ini bener juga. Jadi belum confirm kan istilahnya kan? Kan belum confirm ya. Jadi ya overall maksudnya belum confirm gimana Pak? Karena dia masih bottom sekali nih dan ini belum patah. Ya sekilas sudah patah tren, memang sudah mematahkan tren dan cenderung naik. Tapi yang naiknya terlalu cepat biasanya juga turun cepat juga ya. Jadi coba kita lihat deh besok bisa ada peluang swing nggak? Pantau grup, kita juga selalu pantau, kita selalu beri insight lewat grup juga ya. eh Terus kemudian MDK, average-nya 3740 dan MDK ini saya lihat juga oke ya karena dia support banget dan terlihat sudah mematahkan tren turun dan saya juga masuk rekomendasi. Jadi ini pada dasarnya cukup oke ya. Ya, itu rekomendasi kita dan ulasan untuk perdagangan tanggal 25 Juli 2022. Wakili ya pertanyaan Bapak Ibu semua. Semoga besok market yang tanggal 25 Juli 2022 bisa bersahabat baik sama kita, bisa memberikan kita profit dengan baik. Baik semuanya teman-teman, ya menyisakan akhir pekan ini ya enjoy your time with your family. Nonton besok pagi aja atau nonton pagi-pagi aja, lebih baik ya, lebih segar, lebih fresh. Kita manfaatkan waktu ini istirahat dulu. Oke, itu dulu semuanya. Sampai jumpa. Ya, semoga besok market bisa memberikan kita profit dan baik lagi. Stay safe, stay healthy, happy cuan, and God bless you all.